wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeremias Tungkir dengan NIM B1A123104. Di sini saya akan menganalisis penegakan hukum di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia atau perairan Natuna Utara sebagai kawasan klaim Laut Cina Selatan, yang ditulis oleh Rian Bahari Kaunang. Status hukum perairan Natuna Utara berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan dan pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Wilayah Laut Natuna Utara termasuk dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia, yaitu dengan jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, di mana Republik Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya, dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin. Penegakan hukum terkait batas wilayah dan yurisdiksi negara merupakan hal yang sangat penting dan strategis sekaligus sensitif karena berkaitan dengan permasalahan kedaulatan, hak-hak berdaulat, dan yurisdiksi suatu negara terhadap zona-zona maritim sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 atau yang lebih dikenal dengan Hukum Laut Internasional. Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang jelas dalam upaya penegakan hukum di perairan Natuna Utara, yaitu berdasarkan pada UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan dan pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan dukung pula berdasarkan Keputusan Permanen Court of Justice terkait sengketa Laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina, di mana klaim Cina atas Laut Cina dari segi historikal dengan menggunakan prinsip Nine Dash Line tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan UNCLOS 1982. Jadi, menurut saran saya ini atau analisis saya ini ada dua. Yang pertama, Indonesia harus meninjau kembali garis-garis pangkal laut wilayah dalam penentuan zona ekonomi eksklusif Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara di kawasan perairan Natuna Utara, dan Indonesia juga harus mempunyai kekuatan armada yang mampu mengawasi kedaulatan negara di perairan kepulauan untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam hayati berupa ikan, sehingga tidak ada lagi kapal-kapal asing yang beroperasi di perairan kepulauan Indonesia yang selama ini secara besar-besaran kapal-kapal asing tersebut mengeksploitasi ikan milik Indonesia. Yang kedua, sebagai langkah penegakan hukum atas kedaulatan Indonesia di perairan Natuna Utara, Indonesia dapat mengikuti langkah yang dilakukan oleh Filipina dengan membawa permasalahan ini lewat jalur hukum, dengan membawa sengketa ini ke depan Mahkamah Internasional atau International Tribunal of the Law of the Sea atau Mahkamah Internasional bentukan UNCLOS atau Permanent Court of Arbitration yang mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa terkait hukum laut internasional. Sekian analisis saya dari Jurnal Penegakan Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
atau perairan Natuna Utara sebagai klaim Laut Cina Selatan. Saya ucapkan terima kasih.